Para jam 4 baik ya, Cak Ida baik. Kita segmen terakhir ya. sama Kak Alif sama Mbak Zafa ini tentang masalah apa tadi lupa juga Mbak Edi. Motivasi di masa menghadapi pandemi. Inilah gara-gara stres Iya. Ini salah satu cirinya ini. Ciri-ciri yang jiwa ibu omongi ciri-ciri uang stres menghadapi pandemi ini yang mana kira-kira? Oh, ciri-ciri uang yang Stres yang cak mana ngadepin pandemi ini? Apa yang cak ini tadi oh, parnoan atau apa? Di sini sih aku baca baik. Kira-kira yang sudah mental atau jiwanya Iya. itu sudah benar-benar apa ya terganggu lah tentang pandemi, Cak tenang. Cak malah kira-kira mencirikan uangnya tuh. ya. Kalau dia terganggu lantak pandemi ini. Ya, oke. Ini sharing ya, Pak Ebo sama Cek Maria terkait kondisi sebenarnya agak miris nih untuk sharingnya karena saya nemukan orang-orang di sekitar kawan-kawan, ada juga apa namanya waktu di Jogja kemarin itu kan. Jadi ada beberapa yang paling utama yaitu tadi tentang anxiety, ketakutan, kekhawatiran. Nah itu sebenarnya normal ya ketika orang takut, tapi jadi nggak normal kalau itu meningkat dosisnya. Akhirnya apa puncaknya itu paranoid. Ketakutan berlebihan. Akhirnya apa? Ada timbul perilaku namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dia nyuci tangan. Nggak lama, 5 menit, cucinya kotor, cuci tangan lagi. Ada nggak ketemu cak itu, Wak Ebo? Ada. Miris. Aku pernah ketemu kawan, akhirnya sampai tangan itu ngelupas ininya, kulitnya. Seringan takut. Kasih hand Iya, sanitizer. ketakutan tadi. Hand sanitizer, malah justru pakai sabun. Sabun, cuci. Nah itu OCD. Nah itu perlu dipahami oleh kawan-kawan, pemirsa. OCD itu termasuk salah satu gangguan yang harusnya ditindaklanjutin oleh psikolog. Terus ada lagi, akhirnya takut, akhirnya tidak baca nyaman, tidak bisa tidur, insomnia, semalaman kepikiran. Gelisah terus. Gelisah. Nyanyi. Gelisah. Terus susah konsentrasi benar. juga masuk. Tidak fokus Oh, ya. tidak fokus. Fokus. Nah, gawe ke apa tidak fokus. Ya, aku sudah masuk baru sudah loh termasuk Tidak, masuk. termasuk kali. Kalau tidak jadi kemasuk kan campak tidak masalah. Kalau kedua kali itu masih. Uji bang nak kawin. Banyak garam. Jadi ciri-cirinya tadi itulah intinya timbul suatu perilaku yang tidak biasanya wong lakukan. Terus membuat dia tidak nyaman juga. Tidak pacak melakukan aktivitas biasanya dia sebagai mahasiswa harusnya pagi lah bangun mandi akhirnya males, tidak kati semangat, itu termasuk ciri-ciri kawan-kawan yang sudah ngalamin itu. Sebenarnya ngomongin kondisi pandemi ini sebenarnya apa ya, Wak Ebo ya? Ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Sebenarnya jauh sebelum yang ini ada namanya dulu flu Spanyol, ada namanya dulu Ebola, ada SARS. Sebenarnya kalau kawan-kawan memahami, malah justru pandemi sebelumnya itu lebih menakutkan. Kalau kan misalnya Ebola, 90% mati gitu. Nah, corona ini memang mudah menular, tapi ketika kena ke kita persentase kematiannya rendah. Benar, dikatakan rendah. Maka sebenarnya itu yang harus dipahami. Kalau paham, aku yakin setiap orang pasti ngerasa fine baik, tidak harus ketakutan berlebihan. Walaupun kita jago jarak, tetap waspada. Tapi tetap waspada. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Harus jadi kebiasaan itu. Jadi sekarang kebiasaan kita tuh sudah yang baru ya. 5M ya sekarang. 6M malah. 6M. Iya, sekolah lagi apa tambah? Tidak boleh makan di luar gitu ya. Mengurangi makan di luar. 6M. 6M. Ini kata kalau tadi milenial Nah, kalau yang menghadapi wong-wong yang di pojok itu mana? Tingkat stresnya kan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantak PHK atau apa tuh ngadepin pandemi ini. Cara ke kakak-kakak ngatasinnya mana kalau yang ada konsultasi itu? Yang biasa sudah dijingok itu ya selama ini. Kalau yang milenial tadi kan yang labil tadi. Ya, Nah, kalau yang wong tua tuh mana kira-kira stresnya tuh tingkatnya? Tadilah palingan yang disampaikan Zafa tadi kan bagusnya memang orang yang lebih senior atau orang yang lebih dihormati wong tua, benar. Psikolog atau mungkin dalam hal ini mungkin pemuka. Emang di mana sih psikolog Palembang ini yang terkemuka? Kalau Pacak biasa di rumah mungkin tidak tahu ya kali ya. Pacak dikasih tahu mungkin. Ada di antaranya referensi. Di antaranya tadi barusan saya tadi bisa di sana ketemu sama salah satu psikolognya di Lentera Jiwa ya Zafa. Lentera Jiwa itu di Sukabangun 1. Sukabangun 1. Siapa nama boleh dikasih tahu sama? Itu kalau saya panggilnya biasanya psikolognya Kak Diana. Kak Diana. Diana. Dia buka konsultasi juga. Benar, lulusan dari UGM juga. UGM juga. IG-nya mungkin ada. Nah itu
Udah hafal tuh. Nah, itu yang mungkin bisa. Atau mungkin baca kaget diarahkan sama payung jiwa tadi. Iya. Iya, DM ke Nanti bisa kami arahkan ke psikolognya. Betul. Ya, bertanyalah kepada orang yang benar-benar di ranahnya gitu kan, tidak basing curhat lagi wong itu sesat lah juga. Betul. Mana kita lah hilang arah, kita salah cerita kan Benar, salah arti juga. Wong yang ahli sama wong yang dipercaya. Nah, biasanya enggak tahu ya, Cek, kalau misalnya aku nyinggung wong tua tuh lebih pendekatan ke akhirat, apa nak mano gitu kan. Nah, itu biasanya mungkin wong yang dipercayai agama atau agamis. Nah, itu dampak untuk ketenangan kayak gitu. ya kalau milenial Pak bisa lah di atas sih. Kalau yang bapak yang tua-tua itu kan pikirannya anak-anak makan apa. Betul, susah. betul. Ya, Nak bini. cerita susah. Apalagi PPKM ini segala ditutup kan. benar. Itu dia yang membuat Terus orang apalagi lebih stres lagi. biasanya yang nanggung saudara atau Ya, apa, ya. mana Tulang wong punggung nih. ya. Ya, Iya. benar. Sama-sama berat sebenarnya. Cek Maria pun juga dia acara-acara kan sekarang Di-cut, kalau dia kayak di-cut. di-cut. MC kan di-cut Cek itu kan. Oke. Jadi juga Trasonen lumayan. berarti. Baca Maria baca aku konsultasi dengan Tapi aku tidak stres, tidak stres. Nah, laju nih nambah sejam lagi tuh. Tidak stres aku. tidak stres ya. Tetap tersenyum. Struggle ya, Cek ya. Tetap tersenyum tadi. Tersenyum terus cuman. Ya, Emang butuh support system kan. Ya? Benar, butuh support Asa nih. teman bercerita dengan kawan. Ya, dah, ya. kalau dipikir-pikir kan lah sudah cak lolo jadi nah. Benar, Nah, dipikir pati jalan keluarnya. Ini jalan yang dipikirkan itu solusi. Yes, benar. Saudara-saudara, solusi kedepannya kami ini yang MC ini cak mono. Iya. Banting setir lagi. Nanti jual baju Iya. ya. Maju. Benar. Iya. Nah, itu dia. Jadi kita nih lah parak-parak di akhir acara ini. Ah, Nggak benar. terasa. Iya, tidak terasa. Kira-kira cak mana sih kita harus menjaga mental kita nih agar tetap wong saya tetap waras ya. Yes, Waras. benar. Cak mana kira-kira ke Alif dan Mbak Zafa? Oke, mungkin Zafa Mbak dulu. Zafa boleh Saya tambah. terlebih dahulu. Mungkin ada Trik-trik banyak ya. Iya, tips trik Cak kali Mano, ya biar gimana kita- kayak cara menjaga kesehatan mental kita di sekarang pandemi. Yang pertama mungkin kita bisa cari informasi-informasi yang terpercaya tadi. Tidak mengkonsumsi informasi yang hoax ibarat kata tuh ya. Jadi tidak mengkonsumsi obat-obatan salah. Salah satunya. Salah satunya. Itu juga. Kan itu kan beralih ke situ waktu malah kan Iya, benar, meredakan kan. depresi Stres kan. dia. Ya, padahal tidak menyelesaikan. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Terus juga tetap berkomunikasi sama wong terdekat, sekitar juga. Terus Bergesah, jangan dipendem. Bergesah, Iya, bergesah. jangan dipendem dewek. Justru kalau dipendem kan tambah stres gitu kan. Kita keluari emosi-emosi terus ada juga banyak kegiatan-kegiatan, cari kegiatan yang positif juga. Terus Cak yang syuting warung Waebo. Nah. Nonton warung Waebo. Nonton Lumayan dapat TV. hiburan ya. Jenguk Nonton baju. TV kan suka Studio pakai baju. 42 kan menghibur. Iya. Apalagi Mbak Zafa? Terus yang perlu kita catat di sini, kita yang bisa kita kontrol itu hanya apa yang bisa kita kontrol. Kita fokus sama yang bisa kita kontrol ya. Jangan fokus sama yang tidak bisa kita kontrol. Misal sepanjang pandemi kapan selesai, Iya. itu kan cak mano. Bukan urusan Ini kita. itu kan Benar. itu di luar kontrol kita ya. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Tentang emosi kita, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita fokus pada hal positif. Baik. Karena ini di ujung acara mungkin himbauan. Ya. Kita minta sama Kak Alif dulu Siap, himbauan untuk masyarakat mengenai masalah ini. Oke, terima kasih Cek Maria sama Wak Ebo. Hari ini momen benar-benar ini semoga untuk pesan pemirsa PAL TV, semoga dimanapun berada sehat, selalu bahagia dan tetap semangat lah apapun kondisinya. Karena emang benar Cek, Wak Ebo, ini ujian bersama, bukan Indonesia tapi dunia. Maka sebenarnya kita harus tetap berjuang. Malah justru sekarang adalah fasenya kita diuji kekompakan masyarakat Indonesia. Apa benar kompak? Apakah benar masih ada Bhinneka Tunggal Ika? Nah, inilah saatnya kita saling sokong menyokong. Yang punya usaha, bantulah sedikit usaha itu untuk kawan-kawan yang di PHK. Yang mungkin punya lowongan begawian, nah bantulah kawan-kawan yang mungkin kira-kira susah nyari gawian. Yang kira-kira ada peluang untuk bikin konten kreator, nah di kondisi sekarang kan lagi nge-hype tuh, orang-orang bikin konten. Coba aja kolaborasi anak-anak muda kita yang pengen jadi YouTuber, yang pengen jadi TikTokers, Instagram dan lain-lain lah. Ini ibaratnya. langsung aku ke TikTok. Jadi intinya kata kuncinya aku punya slogan. Nah, mungkin bareng-bareng kita bisa, Cek. Kalau aku boleh, teriak boleh. Apa mental health, jawabnya dari berbagi menjadi happy. Wah. Gitu ya. Mental. Mental. Aku teriak mental health,
mental health, kesehatan mental, dari berbagi menjadi happy. Dari berbagi menjadi happy. Oke. Luar biasa. Coba ulangi. Coba ya, kita coba bareng-bareng ya. Untuk semangati kawan-kawan di rumah boleh ikut ya. Boleh. Oke, 1, 2, Tiga. 3. Mental health dari berbagi menjadi happy. Itu dia pemirsa. Jadi pemirsa di rumah kalau memang punya ada kegesahan dari hati, apa salahnya kita berbagi dengan orang lain. Orang Karena- terdekat Iya. ataupun orang-orang yang memang orang psikolog atau apa konsultasi lah. Iya, itu makanya kita tidak dipendam sendiri Nah, ya. benar, besar tadi. Jadi kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. Jadi kita bisa stay positif lagi ke depannya. Lebih peduli Lebih sama peduli kesehatan juga mental sama kita. kesehatan Baik, mental terima kita. kasih Kak Alif sama Kak Zafa. Sama-sama, Ibu. Cek. Terima kasih Ebo. buat pemirsa. Jadi warung Ebo kita cukup sampai di sini hari ini dan kita ketemu lagi hari Rabu setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah. Sampai ketemu